Pernahkah kita masuk ke sebuah rumah yang dinginnya atau dindingnya Bapak Ibu Saudari retak? Pernahkah saudara masuk ke sebuah rumah yang dindingnya rusak atau retak? Atapnya bocor dan suasana di dalamnya penuh dengan ketegangan. Beberapa dari kita mungkin merasa seperti itu tentang gereja dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mengasihi Tuhan, tetapi gereja terasa seperti tempat yang menyedihkan, menyakitkan dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini Tuhan ingin memulihkan hati setiap kita semua. Ia tidak hanya memanggil kita untuk mengasihinya, tetapi juga untuk mengasihi keluarganya, yaitu gereja, sekalipun ia tidak sempurna. Ya Bapak Ibu Saudari, bayangkan seorang suami yang berkata, aku mencintaimu. Aku mencintaimu sayang. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia tidak mau lagi tinggal serumah dengan kalian. Atau seorang anak yang bilang, aku sayang mama, tapi aku tidak mau lagi datang ke acara-acara keluarga. Kedengarannya aneh, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi itulah yang sering kita lakukan pada Tuhan. Kita bilang kita mengasihi Dia, tapi kita menjauh dari persekutuan-persekutuan ibadah kita, dari gereja, ya dari keluarganya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudari, mari kita bertanya, benarkah kita mengasihi Tuhan? Jika saudara menjauhi apa yang paling Ia kasihi, yaitu gerejanya. Saudara, ada seorang anak yang memutuskan kabur dari rumah karena ia merasa orang tuanya terlalu banyak aturan. Aku bisa hidup kok sendiri, aku gak butuh mereka. Tetapi setelah beberapa bulan ia menyadari hidup di dalam kesendirian itu sunyi, berat, dan berbahaya. Akhirnya ia pulang. Dan ternyata orang tuanya selalu menunggu. Saudara, mungkin ada di antara kita pagi ini yang kabur dari gereja. Kita pikir kita bisa hidup. Ya, saudara mungkin berpikir saudara bisa hidup rohani dengan saudara sendiri. Tetapi Tuhan berkata, anakku, aku merindukanmu pulang. Aku merindukanmu pulang. Saudara, sekali lagi saya sampaikan, gereja bukan hanya sekedar 4 tembok gereja. Tapi gereja adalah saudara dan saya. Kalau kita belajar mengenai gereja, saudari, bukan hanya gedung atau bangunan tempat ibadah umat Kristen. Tetapi gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil untuk beribadah dan mengikuti ajaran Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara diperlengkapi. Dan channel ini rindu supaya Bapak Ibu Saudara-saudari kalian mengalami persekutuan dengan orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk beribadah dan mengikuti ajaran Kristus. Dan channel Pastor Ndeso bisa menjadi gereja yang terbuka setiap hari, yang mau menyentuh setiap hati saudara, yang mau mengajak saudara untuk mengasihi Yesus. Mungkin saudara sudah banyak mengalami ya kepahitan karena beberapa hal di dalam gereja-gereja yang pernah saudara kunjungi. Tetapi saya mau mengajak, jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar pagi hari ini. Saudara, dalam beberapa tahun terakhir ya muncul fenomena di mana banyak orang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi memilih tidak lagi beribadah di gereja. Saudara, di dalam setiap kehidupan mereka, saya mengingatkan kepada setiap kita semua, mereka berargumen bahwa hubungan dengan Tuhan tidak bisa dibangun secara pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berargumen bahwa hubungan dengan Tuhan, maksud saya, bisa dibangun secara pribadi tanpa perlu komunitas. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak setiap saudara dan saya untuk menanggapi hal ini dengan tegas, tetapi penuh dengan kasih dan tentunya berdasarkan Alkitab. Ibrani 10 ayat 24-25 mengatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Biarlah saudara dan saya tahu dalam setiap kehidupan saudara, banyak orang yang mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak lagi memilih untuk beribadah di gereja.
Yang pertama kita mau belajar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka tetap mengasihi Tuhan, tapi mereka meninggalkan gereja. Karena tentunya banyak faktor yang terjadi dalam setiap hidup mereka. Pertama Bapak Ibu Saudari, mengapa orang percaya meninggalkan gereja? Saudara, ada luka dari komunitas di dalam setiap kehidupan mereka. Banyak orang meninggalkan gereja karena sakit hati. Karena konflik dengan jemaat-jemaat yang lain. Karena konflik dengan pemimpin, dengan gembala, atau mungkin pemimpin yang kurang bijaksana, atau memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam setiap kehidupan mereka. Namun Alkitab mengajarkan bahwa justru dalam komunitas kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru di dalam komunitas saudara diingatkan untuk mengasihi dan mengampuni. Seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mengapa orang percaya meninggalkan gereja? Karena ada luka dari komunitas yang diberikan, yang terjadi dalam setiap hidup mereka, baik sakit hati, baik konflik, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa justru dalam komunitas saudara belajar untuk saling mengasihi dan mengampuni, bukan? Dan saya mengajak saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulihlah dalam setiap kehidupanmu, sehingga saudara dapat belajar mengampuni. Tidak ada gereja yang sempurna, Pak. Tidak ada gereja yang sempurna, walaupun mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tetapi secara lembaga tidak ada yang sempurna. Masih ada kekurangan di sana sini. Ya, apapun ya Bapak Ibu Saudara dari aliran-alirannya, pasti masih ada kekurangannya. Makanya terjadi perpecahan di mana-mana. Ya, nggak suka sama pemimpin yang lain, nggak suka sama organisasi, keluar. Nggak suka lagi keluar, nggak suka lagi keluar. Ya Bapak Ibu Saudari. Itulah yang terjadi. Karena apa? Karena kita semua masih manusia. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, mengapa orang percaya meninggalkan gereja hari-hari ini? Walaupun mereka tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka. Ada gaya hidup individualistik dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat. Karena budaya modern menekankan kemandirian. Hingga orang merasa tidak perlu lagi ke gereja. Padahal Alkitab menyatakan kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau mengajak pada kesempatan pagi hari ini. Budaya modern menekankan kemandirian. Akhirnya setiap kita semua punya gaya hidup individualistik. Kita tidak membutuhkan orang-orang lain. Padahal firman Tuhan mengingatkan kamu ini semua anggota tubuh. Berarti ketika kita semua anggota tubuh Kristus, semua kita Bapak Ibu Saudari memiliki fungsi yang sama penting bagi tubuh itu. Supaya tubuh itu bisa berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, tinggalkanlah gaya individualistik. Ya, gaya hidup yang seolah-olah saudara bisa sendiri dalam setiap kehidupan saudara. Terlalu berlebihan secara mandirinya. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya meninggalkan gereja karena gaya hidup ini. Yang ketiga, kenapa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita meninggalkan gereja? Karena ibadah-ibadah yang di gereja itu disederhanakan. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudari? Beberapa orang berpendapat Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi bisa beribadah di mana saja, nggak perlu di gereja. Benar, bahwa Tuhan bisa disembah dimanapun. Tetapi gereja adalah tempat kita menumbuhkan ketaatan melalui pertemuan yang disengaja dalam setiap hidup saudara. Saudara, jangan menyederhanakan ibadah. Kalau saudara memandang, oh Tuhan ada di mana-mana. Ya, saya setuju. Tuhan bisa disembah dimanapun. Tetapi ingat, komunitas gereja adalah tempat kita menumbuhkan ketaatan kita melalui pertemuan-pertemuan yang kita sediakan.
yang kita sengaja dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah kenapa orang-orang meninggalkan gereja. Karena mereka berpikir Tuhan ada di mana-mana. Sehingga ibadah itu jadi disederhanakan. Udah sambil tidur gak apa-apalah. Sambil nongkrong gak apa-apalah. Sambil jalan gak apa-apalah, nonton aja. Lewat handphone, streaming, dan lain sebagainya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari, mengapa orang meninggalkan gereja? Ya, karena ketidakrelevanan gereja dalam setiap kehidupan mereka. Ada gereja yang terlalu sibuk dengan program. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sibuk dengan program bangun ini, bangun itu. Ya, seminar ini, seminar itu. Mengundang pembicara-pembicara yang hebat dari luar dan lain sebagainya. Tetapi kehilangan kuasa Roh Kudus atau relevansi dengan kehidupan umat, khususnya konteks lokal di Indonesia. Ini membuat jemaat kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena gereja dari tahun ke tahun hanya menjalankan program tanpa, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyentuh kehidupan nyata umat secara langsung. Bapak Ibu, solusinya bukan meninggalkan gereja. Kalau kita mengalami atau mendapati gereja-gereja model demikian. Tetapi biarlah kita boleh terus memperbaharui hati kita semua. Saudara datang ke gereja bukan mencari hamba Tuhan. Saudara datang ke gereja untuk mencari Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Jadi senangkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan saudara ketika saudara datang ke gereja. Sehingga ketika saudara datang ke gereja, yang saudara rindukan, siapapun pengkhotbahnya, yang saudara rindukan adalah Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada setiap pribadi lepas pribadi saudara, terlepas dari siapapun mereka yang berbicara. Nanti Roh Kudus yang akan mengingatkan saudara, oh iya ini benar, oh iya ini kayaknya deh. Ya gitu Bapak Ibu Saudari, kita punya preferensi dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan kita semua. Mana firman Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan dalam setiap kehidupan iman, kita aminkan. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau memang bukan Bapak Ibu Saudari, biarlah itu hanya berlalu begitu saja dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, selain kita belajar pada kesempatan pagi hari ini mengapa orang percaya meninggalkan gereja. Yang kedua Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa gereja itu penting. Saudara jelas di dalam Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan jelas melarang kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini bukan sekedar saran Pak Bu, tetapi kehendak Allah untuk kebaikan kita semua. Yang setuju katakan amin. Ini kehendak Allah supaya saudara dan saya ya datang dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ini untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari, untuk kebaikan kita semua. Supaya saudara tahu pentingnya gereja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Yang kedua ini, saya mau mengajak saudara dan saya, mengapa gereja itu penting? Karena itu perintah Tuhan dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, ada pertumbuhan rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Efesus pasal yang keempat ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita semua. Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, mengapa gereja itu penting? Karena ada pertumbuhan di sana. Supaya saudara diingatkan, saudara bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan setiap kita menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam apa? Kasih. Jadi ada pertumbuhan rohani ketika saudara dan saya datang ke gereja. Kenapa gereja itu penting? Hal inilah Bapak Ibu Saudari yang membuat saudara dan saya seharusnya merindukan Tuhan setiap waktu dalam perjalanan imanmu. Saudara, iman kita tidak bisa bertumbuh dalam isolasi.
Kita membutuhkan pengajaran, tentunya pengajaran yang sehat. Ya Bapak Ibu Saudari, karena banyak pengajaran di luar sana ya yang mengatasnamakan gereja dalam setiap hidup mereka, tapi tidak sehat. Ya, nanti bagaimana saudara bisa tahu? Carilah firman Tuhan yang sehat, sehingga saudara nanti bisa membedakan mana yang sehat, mana yang bukan. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, iman kita tidak bisa bertumbuh dalam isolasi. Saudara dan saya membutuhkan pengajaran dari firman Tuhan yang sehat, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Ya, kita buka sama-sama Alkitab kita. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran, dengan pengajaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara membutuhkan pengajaran dalam setiap kehidupan saudara. Saudara membutuhkan, ya ketika saudara salah, siap untuk ditegur. Ketika saudara berdosa, siap saudara dan saya untuk sama-sama bertobat dari setiap kesalahan-kesalahan kita semua. Tetapi tentunya diingatkan, ya kita menasihati atau kita dinasihati dengan segala kesabaran. Ya, dalam setiap pengajaran. Mungkin ada orang yang masih dengar atau juga mungkin masih ada orang yang tidak dengar. It's no problem. Bapak Ibu Saudara, sampaikanlah dengan kesetiaan. Khususnya bagi kita para hamba Tuhan. Tapi bagi jemaat, ayo kita membutuhkan pengajaran yang sehat. Yang kedua, kita membutuhkan dukungan. Saudara dan saya membutuhkan dukungan saat saudara dan saya lemah. Ya Bapak Ibu Saudari, kita butuh dukungan orang-orang di sekitar kita semua. Makanya saya buka ya pesan di TikTok bagi Bapak Ibu Saudari yang membutuhkan dukungan doa. Supaya minimal kita bisa saling mendoakan. Ya, karena di sana dikatakan bertolong-tolonglah dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ini menekankan pentingnya saling menanggung beban dalam komunitas Bapak Ibu Saudari. Sebagai wujud ketaatan daripada kasih Kristus dalam setiap kehidupan saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, kita semua ya di dalam gereja, saya percaya mengapa gereja itu penting. Yang pertama karena perintah Tuhan, yang kedua karena ada pertumbuhan rohani di sana. Ya Bapak Ibu Saudari, dan di dalamnya ada pengajaran, ada dukungan, dan yang ketiga ada koreksi agar saudara dan saya tidak sesat. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang terlalu ngeroh di dalam setiap hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudari takutnya mengajarkan hal-hal yang sesat dalam setiap perjalanan iman umat. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita perlu pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah dalam setiap kehidupan kita semua. Dan tentunya kita mendapatkan juga dukungan serta koreksi agar saudara tidak tersesat. Ya, saat saudara salah dalam setiap kehidupan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga gereja ataupun pemimpin rohani di sana bisa mengkoreksi setiap kehidupan saudara agar tidak sesat. Pak Pendeta, aku udah capek dalam pernikahanku, aku mau pisah saja. Nah saudara, gereja hadir untuk apa? Mengkonseling orang-orang demikian. Pak Pendeta, aku sudah begini padahal belum menikah. Ya, aku udah MBA. Ya, gereja Bapak Ibu Saudari hadir untuk mengoreksi setiap jemaat-jemaat yang melakukan tindakan-tindakan hal miss yang salah dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari. Yang ketiga, mengapa gereja itu penting? Karena saudara dan saya sebagai umat, sebagai jemaat diminta untuk bersaksi kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya diminta untuk bersaksi kepada dunia ini. Makanya kita ke gereja. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kenapa kita datang ke gereja? Kenapa gereja itu penting? Karena saudaralah murid-murid Kristus yang menjadi kesaksian kepada setiap orang-orang di dunia ini. Karena dunia mengenal kita sebagai murid Kristus melalui apa? Melalui kasih kita sebagai tubuh Kristus.
Makanya jangan berantem di dalam gereja. Ya, jangan berantem. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena tanpa gereja, kesaksian akan hilang dalam setiap kehidupan kita semua. Maka gereja pun penting. Saudara, sekarang saudara bisa datang kepada gereja offline. Banyak gedung-gedung gereja saudara bisa cari. Tapi kalau saudara ilfil dalam setiap kehidupan saudara, datanglah ke gereja-gereja online. Ya, di mana sama-sama. Saudara, sama seperti fungsinya tadi. Ya, bagaimana gereja. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan, apa sih gereja itu? Kenapa gereja itu penting? Saudara, bukan hanya bangunan atau tempat ibadah, tetapi gereja juga merupakan persekutuan orang percaya yang dipanggil untuk beribadah dan mengikuti ajaran Kristus. Dan di channel ini Bapak Ibu Saudari, kita menjadi gereja yang setiap hari hadir. Untuk apa? Supaya umat, supaya engkau dan saya anak-anak Allah tetap dalam perlombaan iman. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi benar-benar tetap di dalam perlombaan iman kita semua. Sehingga saudara dan saya mengikuti ajaran Kristus. Amin. Kalau saudara kecewa dalam pelayanan gereja offline, saudara jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah kita punya gereja yang aman. Kita punya gereja dari segala tempat waktu, dimanapun. Karena gereja bukanlah gedung, tetapi gereja adalah saudara dan saya. Kitalah komunitas-komunitas terkecil gereja. Kitalah Bapak Ibu Saudara dari tempat persekutuan. Bagaimana orang-orang percaya itu dipanggil. Gereja itu adalah kamu dan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kita beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Dan tetap mengikuti ajaran Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena nanti Tuhan gak tanya, kamu pas meninggal, kamu merek gerejanya apa dulu? Gak tanya Bapak Ibu Saudari. Dia tidak tanya. Kadang gereja saja Bapak Ibu Saudari yang agak lebay. Ya, dalam setiap kehidupan mereka. Harus punya local church dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga akhirnya umat terparkir. Dalam apa? Dalam gedung gereja saja. Padahal banyak hal. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk pelayanan gereja. Lebih lagi relevansi dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari tetaplah bersaksi kepada dunia. Sehingga dunia mengenal kita sebagai murid Kristus. Melalui kasih kita sebagai tubuh Kristus. Karena tanpa gereja kesaksian ini akan hilang. Inilah yang kedua mengapa gereja itu penting. Dan yang ketiga, saudara diingatkan untuk kembali dengan cara yang benar. Kembalilah ke gereja. Kembalilah kepada komunitas-komunitas yang membangun iman saudara. Saudara, yang pertama ketika saudara mau kembali dengan cara yang benar, biarlah saudara ada pemulihan hubungan antara saudara dengan gereja. Ada pemulihan relasi. Ya mungkin saudara lihat, gereja, semua pendeta mah sama saja. Semua pelayan mah sama saja. Semua gereja sama. Tidak Pak. Ya, tidak sama. Walaupun ada merek-merek tertentu yang berbeda-beda, tapi tidak sama. Saudara mungkin kalau saudara bilang, pernah dilukai sama perempuan atau cowok, lalu kemudian saudara bilang, semua cowok mah sama saja. Tidak, ya, nggak semua cowok sama, nggak semua perempuan sama, saudara. Ada gereja-gereja yang benar, ada gereja-gereja yang palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada gereja-gereja yang benar-benar mengarahkan saudara kepada Tuhan. Tapi ada juga gereja-gereja yang hanya memarkir saudara dalam 4 tembok gereja merek mereka masing-masing. Saudara, jika ada luka, datanglah kepada Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Sehingga hubunganmu dengan Tuhan bisa pulih. Dan tentunya kepada pihak yang bersangkutan. Untuk berdamai. Kalau memang saudara mau datang ke gereja tersebut. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga saudara bisa saling mengampuni. Dan berdamai dalam setiap kehidupan gereja. Jangan berantem di gereja. Kalau kita lihat ya berita-berita muncul di televisi. Ya, antar umat bertengkar. Antar pendeta bertengkar. Pemilihan ketua sinode berantem. Bapak Ibu Saudara. Gereja adalah tempat kita belajar mengasihi seperti Kristus. Biarlah saudara dan saya benar-benar dipulihkan relasimu. Saya sudah mengingatkan. Datanglah kepada Tuhan yang lebih utama dalam setiap hidup saudara. Inilah solusi kembali dengan cara yang benar. Sehingga saudara dan saya diingatkan dalam setiap kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada pemulihan relasi. Jika ada konflik, langkah konkretnya datanglah kepada Tuhan dalam doa.
Mintalah ampun di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara bisa temui orang-orang yang bersangkutan secara langsung, bukan lewat media sosial. Temui Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalian bisa berbicara empat mata. Untuk sambil berbicara, ngobrol, makan, dan lain sebagainya. Bukan lewat media sosial. Ya, saudara saling mengintimidasi di sana. Saudara saling membuat pernyataan di media sosial. Buat apa, Pak? Ya, malah mempermalukan hal-hal demikian dalam setiap kehidupan saudara. Datang temui orang bersangkutan secara langsung, bukan melalui media sosial. Yang ketiga, jika ada konflik Bapak Ibu Saudari, gunakan prinsip aku merasa. Ya, jangan kamu nih selalu begini, kamu nih Pak Pendeta selalu begitu, kamu nih jemaat selalu jangan begitu Pak. Aku merasa mungkin Bapak, mungkin Ibu seperti ini, ya. Untuk menghindari Bapak Ibu Saudari konflik yang berkelanjutan, ya. Sampaikan Pak Gembala, Ibu Gembala, atau sesama jemaat Bapak, Ibu, aku merasa kayaknya kemarin omongan Bapak Ibu agak begini deh, ya. Jangan sampaikan kamu nih selalu begini, kamu nih selalu begini, udah menghakimi kalau kayak gitu Pak. Ya, aku merasa Bapak lebih perhatian sama yang sana daripada yang sini. Ini perasaan aku Pak. Ya sampaikan itu supaya mungkin pemimpinmu tahu. Kemarin kayaknya seperti ini, Ibu menyindir, tapi aku merasa loh. Ya, sampaikan hal itu. Jika ada konflik ya Bapak Ibu Saudari, sehingga benar-benar bisa terjadi pengampunan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, selain saudara dipulihkan relasi saudara, ya, ketika saudara mau kembali ke dalam setiap gereja dengan cara yang benar, ada pulih setiap hubungan saudara, ada pemulihan dalam hubungan-hubungan saudara dengan sesama anggota yang membuat saudara terluka. Yang kedua, saudara komitmenlah kepada tujuan ilahi. Gereja bukan sekedar gedung tetapi keluarga Allah. Ya. Gereja bukan sekedar gedung tetapi keluarga. Di dalam keluarga Bapak Ibu Saudari, yang bisa menguatkan setiap keluarga adalah kasih. Itu yang pertama. Ketika saudara memiliki kasih, saudara di sisi satunya lagi saudara akan melihat pengampunan. Jadi selalu akan ada yang namanya kasih dan pengampunan. Kalau saudara pengen keluarga saudara kuat, berlangsung lama, maka milikilah pengampunan ini. Gak mudah, kita disuruh mengasihi orang mudah. Tapi ketika dia melukai kita, kita suruh mengampuni, itu gak mudah Pak. Makanya kalau saudara mengasihi Tuhan, itu include pengampunan. Gak boleh lupa Pak Bu. Ya, ketika saudara berkeluarga juga demikian. Saudara menikah dengan orang, dengan istri, dengan suami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, miliki kasih. Ketika saudara memiliki kasih, include-lah pengampunan. Ini Pak Pendeta, Pak Pastor Deso ngajarin buat kalian semua ya. Supaya saudara, Bapak Ibu Saudari, kita punya komitmen pada tujuan ilahi. Gereja bukan sekedar gedung sekali lagi, tetapi keluarga Allah. Terlibatlah dalam persekutuan. Terlibatlah di dalam pemahaman Alkitab. Nah seperti ini persekutuan Pak Bu. Kalau dulu kan kita pakai 4 tembok gereja ya Bapak Ibu Saudari. Sekarang kita mau bisa pakai TikTok, bisa pakai Zoom dan lain sebagainya. Untuk apa Bapak Ibu Saudari? Untuk kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Makanya mungkin nanti dalam pelayanan Pastor Deso ke depan, mungkin wajah-wajahnya bisa ditampilin. Boleh juga Pak Bu. Sehingga kita bisa saling bersekutu. Walaupun mungkin hanya 8 orang yang bisa kelihatan, 9 orang, 10 orang. Tapi gak apa-apa ya Pak Bu. Kalau nanti saudara rindu untuk bersekutu lalu kemudian menampilkan wajah. Ya, jangan malu, yang penting rapi saja. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita selalu terlibat dalam persekutuan. Kita tahu umat mengekspresikannya seperti apa dalam setiap hidup mereka. Menyembah itu seperti apa, bersekutu itu gimana. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara dan saya rindu. Tapi bagi saudara yang tidak, gak apa-apa juga Pak, gak dipaksa. Tetapi yang minimal Bapak Ibu Saudari bisa fokus di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari kepada Tuhan. Yang rindu nanti saudara bisa masuk, ya, yang enggak pun saudara tetap masih bisa mendengar. Ya Bapak Ibu Saudari seperti ini. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, terlibatlah selain dari persekutuan, terlibatlah dalam pemahaman Alkitab.
Ya seperti yang Pastor Deso ajarkan setiap hari. Setiap hari loh Pak Bu. Bukan hanya seminggu sekali di tempat ini. Setiap hari kalau waktunya ada malam, nanti saya malam. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara diajar supaya saudara mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Ya dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian kita doa bersama. Bersama saya kadang, bersama Ibu Gembala. Ada doa sama-sama kita semua. Saudara yang rindu untuk datang berdoa, berdoalah. Ya Bapak Ibu Saudari. Untuk menyembah, untuk berdoa silakan datang. Setiap Rabu jam 11 dan Jumat jam 11 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Gembala atau sama saya. Bapak Ibu Saudari. Ayo terlibatlah dalam doa bersama. Lalu kemudian terlibatlah dalam pelayanan. Ya Bapak Ibu Saudari. Saya mengajak. Kalau saudara, ya tadi saudara bisa datang ke gereja. Ya terlibatlah dalam pelayanan gereja. Kalau saudara ada di channel Pastor Deso. Ya saya punya program Bapak Ibu Saudari untuk mendirikan TK. Terlibatlah. Kalau saudara punya kerinduan untuk mendukung pelayanan ini. Terlibatlah. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menginjil dalam setiap kehidupan kita semua. Mulai daripada anak-anak kecil. Sehingga Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan nanti di surga Tuhan tanya. Gimana setiap talenta yang kupercayakan kepada kamu. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah memberikan talenta. Dan aku sudah memberikan semua talenta yang bisa aku kerjakan untuk memuliakan namamu. Ya Bapak Ibu Saudari, ikutlah terlibat dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Sehingga saudari dikasih oleh Tuhan, hidupmu bukannya hidupmu lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya saya sampaikan, kalau ada saudara yang punya hati untuk ikut turut mendukung ya pelayanan pembukaan TK lewat Pastor Deso Ministry. Saudara bisa sampaikan lewat pesan ya secara pribadi. Nanti saya akan sampaikan proposalnya secara lengkap. Supaya saudara tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan yang tidak main-main Pak. Kita sungguh-sungguh mau menggarap setiap apa yang Tuhan percayakan. Sehingga saya percaya buahnya dalam setiap kehidupan ini Bapak Ibu Saudari. Baik dalam setiap kehidupan saat ini. Juga sampai kehidupan yang akan datang di kekekalan. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, selain kita komitmen pada tujuan ilahi, solusi kembali ke gereja dengan cara yang benar. Saudara, yang ketiga, jadilah agen perubahan. Ya, jika gereja terasa tidak cukup baik, jangan lari Pak Bu. Jadilah bagian dari solusi. Jangan perang antara sisi yang ini, kubu yang ini sama kubu yang sana. Ya, jangan Pak Bu. Ketika kemarin Israel sama Iran perang, jangan kita dukung mana-mana Pak Bu. Kita di tengah-tengah. Kekristenan itu pembawa damai. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada orang Iran yang meninggal kita juga sedih. Apalagi mereka belum mengenal Kristus. Kalau ada orang Israel juga meninggal kita sedih. Apalagi belum mengenal Kristus dalam setiap hidup mereka. Jangan kita dukung A, dukung B. Kita sama-sama sebagai orang Kristen yang rindu membawa damai, kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita semua. Kita nggak dukung mana-mana. Kita rindu Kristus diberitakan di Israel, di Iran. Ya Bapak Ibu Saudara, jadilah bagian dari solusi. Roh Kudus memanggil kita untuk membangun ya dalam setiap kehidupan gereja. Bukan menghindar Pak. Nanti aja Pak Pendeta. Nanti saja Pak Pendeta. Nanti saja Pak Pendeta. Tidak terasa umur sudah 50-an. Tidak terasa umur sudah hampir 70 tahun. Dan akhirnya kesempatan yang dipercayakan itu saudara sendiri yang apa? Ya, yang menunda-nunda. Ya, jadilah agen perubahan dalam setiap hidup saudara. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada gereja yang sempurna. Tapi kalau ada orang-orang yang memang tidak bisa datang ke gereja secara fisik, saudara bisa menggunakan handphone. Ya, sekarang saudara bisa menggunakan media sosial. Jangan malu Pak Bu. Ya kalau memang saudara mau bertumbuh, bertekunlah. Sehingga saudara dan saya ini menjadi bagian dari gereja yang up. Kita bisa menyembah Tuhan di mana saja. Bukan hanya di satu gedung gereja. Kita bisa menyembah Tuhan dari tempat kita masing-masing. Dan saya percaya inilah gereja yang up. Tidak dibatasi tempat dan waktu. Inilah pelayanan daripada Pastor Deso yang rindu. Supaya setiap orang-orang semakin mengasihi Tuhan. Kenapa sih Pak Pendeta setiap pagi? Kenapa harus setiap pagi? Kenapa nggak cuma seminggu sekali atau 2 hari, 3 hari sekali? Karena jiwa itu berharga. Itu jawaban saya. Karena jiwa itu berharga Pak Bu. Makanya kita berlomba-lomba dengan waktu yang kita miliki.
Supaya jangan jiwa-jiwa itu meluncur kepada neraka yang abadi. Tetapi kita membawa jiwa-jiwa itu untuk memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan online ini. Dalam setiap pelayanan saya di offline Bapak Ibu Saudari, baik itu gereja yang dimana saya dipercayakan jadi gembala, saya rindu supaya ada benar-benar kita menjangkau jiwa-jiwa dari anak-anak. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka setiap jalan-jalan ini. Ya Bapak Ibu Saudari, mari. Gereja adalah rencana Allah, bukan tradisi manusia. Jika Anda mengasihi Tuhan, Anda bisa mengabaikan tubuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda mengasihi Tuhan, maksudnya Anda tidak bisa mengabaikan tubuh. Saudara, karena gereja adalah rencana Allah, bukan tradisi manusia. Walaupun orang-orang yang ada di dalam setiap gereja-gereja itu adalah manusia. Tetapi ingat, gereja secara garis besar adalah rencana Allah. Yaitu saudara dan saya yang dipanggil untuk bersekutu kepada Allah yang hidup. Sehingga saudara, sekali lagi, saudara diingatkan untuk mengikuti ajaran Kristus. Untuk beribadah kepada Kristus. Ya, liturgi itu dihadirkan supaya saudara bisa beribadah dengan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Enggak kuceluk-kuceluk saudara datang lalu kemudian dengar firman Tuhan lalu kemudian pulang. Tidak. Liturgi itu dihadirkan supaya umat menemukan dalam setiap liturgi itu kehadiran Tuhan. Ya, dari doa awal, penyembahan, ya saudara bisa bersekutu. Mungkin ada pengumuman, mungkin juga ada persembahan dan ada firman Tuhan. Nanti ada komunion Bapak Ibu Saudari ya. Ada roti dan anggur saudara mengangkat ya sebagai lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Saudara Holy Communion. Saudara benar-benar ya di dalam setiap kehidupan saudara tahu nanti kemudian ada lagi doa berkat. Ya, doa syafaat, doa berkat. Itu liturgi supaya Bapak Ibu Saudari kita menemukan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup saudara. Enggak asal-asalan kita datang. Makanya di channel Pastor Deso tentunya ada liturgi yang saya coba buat. Walaupun saya enggak sampaikan kepada saudara, tetapi saudara tahu, oh ada doa di awal. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari ada penyembahan kita. Beberapa lagu kita menyembah. Kita menikmati hadirat Tuhan, bersekutu dengan hadirat Tuhan. Nanti mungkin ada pengumuman sebelum khotbah. Lalu kemudian ada khotbah. Lalu kemudian ada doa berkat. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian diingatkan sebelum doa berkat. Ya, atau sesudah doa berkat untuk saudara ikut memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Supaya umat tahu. Dalam setiap kehidupan mereka, kita bisa menemukan Tuhan dalam setiap liturgi yang diadakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi jika kalian mengasihi Tuhan, kalian tidak bisa mengabaikan tubuhnya. Dan hari ini Tuhan memanggil kita. Evaluasi kembali apakah saya sudah menjauh dari gereja. Karena alasan yang alkitabiah, atau mungkin karena keinginan kita sendiri, karena kita terluka. Kalau karena alasan alkitabiah, maka Roh Kudus akan menuntun saudara menemukan kembali gereja yang terus mau membangun iman saudara. Yang kedua Pak Bu, ya, selain kita mengevaluasi diri kita, ya, saudara dapat bertindak, memulihkan hubungan saudara. Carilah gereja yang berpegang kepada pengajaran firman Tuhan yang sehat dan berkomitmenlah untuk terlibat aktif, untuk membangun, ya, untuk mendukung sepenuhnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada gereja yang sempurna. Kalau saudara mau mencari itu di gereja-gereja offline, carilah. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga saudara dapat menemukannya. Dan saudara dapat terlibat aktif, komitmen untuk mendukung gereja-gereja tersebut. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu Saudari, saya sudah sampaikan. Saudara temukanlah Tuhan dalam perjalanan gereja online. Ya, dalam setiap hidup saudara. Terlebih lewat channel Pastor Deso. Saudara, kita adalah keluarga Allah. Jangan biarkan apapun memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak peduli lembaga gereja mungkin ada kekurangan-kekurangan dalam setiap hidup mereka. Tetapi jangan biarkan apapun memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Jangan terluka kepada Tuhan. Ya, oleh karena mungkin ada hamba-hambanya yang tidak mencerminkan Dia. Termasuk sikap kita terhadap gereja. Saudara, enggak semua gereja seperti yang saudara alami. Mungkin saudara sudah terluka dalam 1-2 pelayanan gereja. Tapi enggak semua gereja demikian kok, ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi di channel Pastor Deso ingat baik-baik, kita adalah keluarga Allah. Amin ya. Jangan saudara biarkan apapun memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup. Pada kesempatan pagi hari ini,
Saya mau mengajak saudara dan saya, ingat baik-baik dalam setiap kehidupan saudara. Gereja bukan sekedar organisasi, ia adalah misterion, yaitu tanda kasih Kristus kepada dunia. Saudara, ketika gereja hadir, Tuhan merindukan ada tanda kasih Tuhan buat dunia ini. Jadi gereja sebenarnya mewakili Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada dunia. Amin Bapak Ibu Saudari. Jika Anda mengasihi Kristus, Anda tidak bisa mengabaikan mempelainya, yaitu gerejanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hadirlah setiap ibadah-ibadahmu dengan sikap, aku datang untuk mencari Tuhan, bukan mencari pendeta. Aku datang untuk memberi hidup, bukan hanya untuk menerima. Temuilah saudara satu orang mungkin di gereja yang mungkin berbeda generasi atau background untuk saudara belajar darinya. Ya. Dan saudara, sekali lagi, gereja mungkin tidak sempurna, tetapi ia adalah alat yang sempurna dari Tuhan untuk mempersiapkan kalian semua bagi kemuliaan kekal. Sekarang Bapak Ibu Saudari, ingat, gereja bukan hanya 4 tembok gereja lagi. Saudara, gereja harus hadir dalam setiap kehidupan umat setiap hari. Dan channel Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari, biarlah perkenanan Tuhan memampukan supaya pelayanan ini menjadi gereja yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka setiap hari. Sehingga saudara, kita sebagai hamba Tuhan datang dengan ketulusan kepada Tuhan untuk melayani. Saudara datang sebagai umat dengan ketulusan untuk mengasihi Tuhan. Ya, untuk memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Dan saudara diperlengkapi. Maka hati yang tulus itu Tuhan pasti rahmati. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan pasti berkenan dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Saudara, gereja mungkin tidak sempurna, ingat baik-baik. Tetapi ia adalah keluarga yang Tuhan pilih untuk membentuk saudara. Jika hari ini kalian merasa jauh, ingatlah mezbah Tuhan masih terbuka. Saudara jangan kecewa kepada manusia, apalagi kepada Tuhan. Saudara, kalau kursi kita di gereja masih kosong, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kalian mau kembali kepada gereja-gereja lokal, silakan. Ya Pastor Deso juga nggak larang, silakan. Saudara menemukan gereja-gereja fisik dan saudara temukan kembali kursi-kursi untuk saudara duduki di dalam gereja. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi yang lebih penting sebenarnya bukan itu. Yang lebih penting saudara menemukan pelukan Bapa yang menantikan kalian hatimu kembali pulang. Jangan mengandalkan diri sendiri. Ingat, darah Kristus sudah mencurahkan pengampunan untuk setiap luka dalam kehidupan kita semua. Jangan biarkan kepahitan mencuri warisan kekal kalian. Saudara, hari ini, pagi hari ini Tuhan memanggil kalian pulang untuk kembali bersekutu di dalam hadiratnya. Baik di gereja secara fisik, baik juga saudara dalam gereja seperti ini, secara online. Saudara, bukan hanya ke gedung gereja, ingat baik-baik, tetapi ke dalam pelukan Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menikmati kembali persekutuan dengan Allah. Dan Anda dan saya hidup sepenuhnya bagi Dia. Karena Ia sudah memberikan segalanya bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa pada kesempatan pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami mengakui kadang kami menjauh dari gereja karena luka, karena kecewa, atau karena kesombongan. Ampunilah kami ya Tuhan. Pulihkanlah hati kami. Hancurkanlah tembok-tembok yang kami bangun dalam setiap kehidupan kami untuk tidak mau mengenal Tuhan lewat gereja-Mu. Bapakku, bimbinglah kami selalu untuk kembali ke dalam persekutuan yang hidup dengan tubuh-Mu. Terima kasih. Jadikanlah kami pembawa damai, bukan lari dari setiap masalah-masalah kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, sehingga Tuhan gereja-Mu di dalam setiap hidup kami boleh bangkit. Kami semua boleh dipenuhi dengan kuasa. Kami semua boleh dipenuhi dengan kasih di dalam nama Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur kalau ada jiwa-jiwa yang terus rindu kembali kepada pelukan-Mu. Bapa, peluklah mereka. Roh Kudus, peluklah mereka. Sehingga mereka Tuhan Yesus benar-benar mengalami persekutuan yang intim dengan Engkau, Allah yang hidup. Tidak lagi mereka kecewa dalam setiap hidup mereka, tetapi mereka boleh terus bersyukur, membawa hidup mereka sepenuhnya bagi Tuhan. Kemanapun Tuhan tuntun mereka, biarlah mereka boleh menemukan gereja yang hidup, gereja yang membangun iman mereka di segala tempat,
bahkan di segala zaman. Kami rindu menjadi gereja yang itu Tuhan. Gereja yang gereja yang terus mentuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja yang menyembah Tuhan Yesus di segala waktu dan tempat, bahkan di segala kondisi kehidupan kami semua. Tuhan, kami mau terus Tuhan, oh Tuhan, menyeberangi lautan luas itu bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami, sehingga kami tidak hanya menikmati aliran-aliran sungai, tetapi kami benar-benar dapat seberang Tuhan, menyeberang ke samudra yang luas bersama dengan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat dimulai dari rumah kami semua. Bapa berkati setiap kami, anak-anak, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah berkat jasmani Tuhan tambah-tambahkan, berkat rohani terlebih Tuhan tambah-tambahkan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga, pekerjaan kami, usaha, bisnis usaha kami Tuhan diberkati. Tubuh kami berikan kesehatan yang sempurna. Kalau kami ada yang terikat dengan setiap perkara-perkara dunia, Tuhan lepaskan kami. Kalau kami ada yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan kami hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan itu yang mengikat setiap kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau terus metanoia setiap hati dan pikiran kami. Kau terus perbaharui hati dan pikiran kami semua, sehingga setiap hari kami bertumbuh semakin mengasihi Yesus Kristus dalam perjalanan iman kami. Terima kasih Bapa, biarlah bukakan setiap jalan-jalan berkat-Mu bagi setiap kami semua. In the name of Jesus,